Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan dari Allah SWT. Untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang ketentuan waris dalam Islam, maka hari ini kita akan lanjutkan materinya berkenaan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Keberadaan Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Makna sejarah ialah dialog pemikiran antara seseorang dengan fakta hasil rekaman masa lampau. Semestinya, fakta itu harus disusun sejujur mungkin, sehingga tidak terjadi kebenaran semu atau pemutarbalikan makna suatu peristiwa. Kita menyadari bahwa ahli sejarah asing ketika berbicara tentang Islam menghasilkan pendapat yang tidak jujur dan subjektif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya yaitu berusaha menyelewengkan atau mendangkalkan sisi sejarah Islam. Yang kedua, metodologi penulisan sejarah yang sangat subjektif. Kemudian yang ketiga, pemahaman mereka tentang Islam hanya sepotong-potong dan tidak utuh. Dalam rangka menghindari ketidakjujuran tentang fakta sejarah, maka diperlukan ahli sejarah bangsa sendiri untuk mempelopori penulisan sejarah Indonesia, termasuk umat Islam, melalui metodologi dan penelitian yang objektif. Anak-anakku semuanya, pada bab 9 ini kita akan membahas tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Di antara yang kita akan bahas yaitu berkenaan dengan dakwah Islam di Indonesia, di antara yaitu perkembangan Islam di Indonesia, kemudian berkenaan dengan strategi dakwah Islam di Indonesia, kemudian dapat mendeskripsikan strategi dan dakwah perkembangan Islam di Indonesia. Akan tercipta sebuah rahmat Islam bagi Nusantara. Kemudian yang pertama yaitu berkenaan dengan sejarah Islam di Indonesia, yaitu masuknya Islam di Indonesia. Menurut teori besar yang dikemukakan oleh Mansur Suryanegara, ada 3 teori, di antara yaitu teori Gujarat, kemudian teori Mekah, kemudian teori Persia. Apa itu teori Gujarat? Yaitu teori yang menyampaikan bahwasanya Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat atau India melalui peran pedagang India Muslim pada sekitar abad 13 Masehi. Di antaranya yaitu pendukungnya yaitu penemuan arkeologis batu nisan makam Sultan Malikus Saleh di Kerajaan Samudra Pasai yang bertuliskan pada tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi. Kemudian yaitu teori Mekah. Teori Mekah menyampaikan bahwasanya Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui pedagang Arab Muslim pada abad ke-7 Masehi. Sebagai bukti pendukungnya yaitu diantaranya naskah pada dinasti Tang abad ke-7 Masehi, terdapat pemukiman Muslim di Barus atau Fangsur di daerah pesisir barat Sumatera. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini menyampaikan bahwa Islam dipercaya tiba di Indonesia melalui peran pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah di Gujarat terlebih dahulu sebelum masuk ke Nusantara pada abad ke-13.
Di antaranya bukti pendukungnya yaitu terdapat pengaruh Persia yang sangat kuat terhadap kebudayaan kesusastraan, pemikiran dan tasawuf di Indonesia, seperti halnya yaitu perayaan 10 Muharram atau Asyura. Kemudian penemuan batu nisan Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 7 Rajab 457 Hijriah atau sekitar 1082 Masehi. Dari pemaparan materi tersebut, silahkan anak-anak kerjakan yang ada di LKPD yang sudah Bapak sediakan, yang menyangkut anak-anak menambahkan penyebab ketidakjujuran jurnalis asing terhadap penulisan sejarah di Indonesia dan apa penyebabnya. Kemudian dari ketiga teori masuknya Islam ke Nusantara, mana yang paling kuat kebenarannya? Jelaskan. Demikian materi hari ini dan silahkan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.